Tidak sedikit orang percaya yang berkata, "Saya mengasihi Tuhan, tapi hidup saya kok berat. Saya setia melayani, tapi mengapa justru kehilangan? Saya sudah berdoa, tapi keadaan tidak berubah." Kalau hari ini saudara sedang duduk mendengarkan renungan pagi lewat channel YouTube Oase Inspirasi, dengan hati yang lelah, bingung, bahkan kecewa, firman Tuhan hari ini sangat relevan. Kita perlu mengajarkan satu kebenaran besar. Hidup boleh tidak sesuai rencana kita, tetapi Tuhan tidak pernah salah dalam rencananya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Judul renungan kita pagi hari ini adalah Ketika Hidup Tidak Sesuai Rencana. Mari kita membaca di dalam Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di negeri itu. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda bersama istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke tanah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Mereka orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Setelah sampai di tanah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya itu mengambil perempuan Moab menjadi istri. Yang seorang bernama Orpa, yang lain bernama Rut, dan mereka tinggal di sana kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga kedua anak itu, Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh dan kuat baru daripada Tuhan. Dan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami, dan berikan kami pengertian-pengertian yang baru. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perhatikan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Tidak ada mujizat, tidak ada kemenangan, yang ada hanya kehilangan demi kehilangan. Mari kita melihat latar belakang dari ayat pertama. Dimulai dengan satu kalimat, pada zaman para hakim memerintah. Ini adalah masa yang sangat gelap secara rohani. Hakim-hakim 21 ayat 25 berkata, pada waktu itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Artinya firman Tuhan diabaikan, kehendak sendiri yang diutamakan, dan ketaatan menjadi langka. Ketika bangsa menjauh dari Tuhan, kelaparan rohani terjadi, dan pada akhirnya berdampak pada kehidupan nyata. Saudara, jangan heran kalau hidup terasa kering, kalau hubungan keluarga rusak, kalau damai sejahtera hilang. Itu adalah saat altar doa ditinggalkan. Saudaraku, nama Elimelek artinya Allahku adalah Raja. Namun ironisnya, saat krisis datang, Elimelek meninggalkan tanah perjanjian dan pergi ke Moab, negeri yang tidak mengenal Allah. Alkitab tidak mencatat bahwa Tuhan menyuruhnya pergi. Keputusan yang diambil saat iman lemah
sering membawa konsekuensi panjang. Amsal pasal 3 ayat 5-6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Saudaraku, jangan mengambil keputusan besar hanya karena ketakutan. Jangan kompromi iman demi kenyamanan. Tetap bertanya, "Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu?" Saudaraku, Naomi kehilangan suami, kehilangan 2 anak, bahkan kehilangan masa depan serta perlindungan. Naomi bukan perempuan jahat. Naomi adalah istri yang setia. Ia ibu yang mengasihi anak-anaknya. Namun penderitaan tidak memilih orang. Mazmur 34 ayat 19 berkata, "Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu." Saudaraku, orang yang paling setia sering diuji paling berat. Ada jemaat berkata, "Pak Pendeta, saya tidak marah kepada Tuhan. Saya hanya capek." Saudara, Tuhan tidak tersinggung oleh air mata orang percaya. Mazmur 56 ayat 9 bahagian B berkata, "Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau bukukan?" Saudara, Tuhan tetap bekerja di balik layar. Rut pasal 1 memang gelap, tetapi kita perlu tidak berhenti di pasal 1. Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. "Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Apa yang terlihat sebagai akhir, seringkali hanyalah awal dari pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan menilai Tuhan dari satu musim hidup. Jangan berhenti saat Tuhan belum selesai. Tetaplah setia meski tidak mengerti, dan tetap percaya Tuhan sedang menulis cerita yang indah. Paulus berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 28, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Saudaraku, mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu bukan sebagai orang yang kuat, tetapi sebagai anak-anak-Mu yang sering lelah. Tuhan, Engkau tahu setiap air mata, Engkau tahu setiap pergumulan, Engkau tahu hati yang terluka dan iman yang hampir goyah. Hari ini kami belajar bahwa meskipun hidup kami tidak sesuai rencana, Engkau tidak pernah salah dalam rencana-Mu. Pulihkan hati yang patah, kuatkan iman yang lemah, dan ajar kami untuk tetap setia berjalan bersama-Mu. Kami percaya Tuhan belum selesai dengan hidup kami. Hamba berdoa buat seluruh pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah belas kasihan Tuhan ada atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Saudara-saudara pendengar di mana saja saudara berada, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa juga bagikan kepada saudara, kepada keluarga, kepada orang lain, untuk mereka juga diberkati dan dilawat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.